Keinginan terdalam seorang wanita tidak dapat dicapai dengan uang. Kamu berusaha keras hanya untuk membuatnya terkesan di hari ulang tahunnya. Kamu memesan restoran mewah untuk setiap kencan, membayar setiap tagihan, selalu bertindak seperti pria yang bertanggung jawab. Kamu bekerja keras. Kamu menuangkan penghasilanmu untuk kebahagiaannya, percaya bahwa cinta akan tumbuh dari pengorbanan. Namun pada akhirnya, dia memilih orang lain, seseorang yang di matamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa dia? Setelah semua yang telah kulakukan, mengapa dia tidak memilihku? Di suatu tempat jauh di lubuk hati, kamu mempercayai mitos itu. Wanita lemah terhadap uang. Namun bahkan uang yang diperoleh dengan usaha pun tidak dapat menyentuh hatinya. Mudah untuk mengatakan wanita hanya emosional, namun kebenarannya lebih dalam dari itu. Psikolog Jerman Eric pernah berkata, cinta bukanlah sesuatu yang Anda temukan pada orang lain. Cinta adalah kapasitas yang Anda kembangkan dalam diri Anda sendiri. Dengan kata lain, ini bukan tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang jenis emosi apa yang dapat Anda bangkitkan dalam dirinya. Yang benar-benar diinginkan wanita bukanlah dompetmu. Itu adalah sesuatu yang tak bernama, tak terlihat, yang terletak di luar hal-hal material, sesuatu yang tidak rasional, sesuatu yang kasar, sesuatu yang mencengkeramnya sebelum dia bisa menghentikannya. Itulah kekuatan yang membajak akal sehatnya, yang membuat dia mendambakan seorang pria bahkan saat dia tahu pria itu berbahaya. Dan jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus memberi, dan dia akan terus memanggilmu pria baik, berguna, aman, dan mudah dilupakan. Jadi dalam video ini kita akan mengupas melalui sudut pandang para pemikir hebat, apa yang lebih dicintai wanita daripada uang, dan yang lebih penting bagaimana kamu mungkin sudah memilikinya. Jika kamu pernah bertanya, mengapa wanita tidak pernah memilih saya? Maka ini mungkin menunjukkan kepadamu alasannya, karena uang hanyalah alat. Sebelum kita berbicara tentang apa yang lebih disukai wanita daripada uang, kita harus memahami kebenaran yang lebih dalam. Kamu telah mendengarnya sepanjang hidupmu, wanita tertarik pada kekayaan. Dan ya, ada beberapa kebenaran dalam hal itu. Pria yang punya sumber daya tidak akan diabaikan. Itulah sebabnya banyak pria percaya jika mereka menghasilkan lebih banyak uang, wanita akan mencintainya. Ini adalah persamaan sederhana, tetapi juga ilusi yang mematikan. Sebab meskipun kamu membelikannya hadiah paling mahal, tidak ada jaminan dia akan menginginkanmu. Dan pada saat yang sama ada laki-laki yang tampaknya tidak memiliki apa-apa. Namun wanita tertarik ke arah mereka dengan kekuatan yang tidak dapat mereka jelaskan. Mengapa pembalikan ini terjadi? Karena uang hanyalah sebuah metode, dan berhasil atau tidaknya metode itu bergantung sepenuhnya pada satu hal. Apakah itu dapat memuaskan emosi yang sebenarnya dia kejar? Apa yang ia ekspresikan bukanlah rasa lapar akan uang, melainkan rasa lapar akan sesuatu yang lebih dari itu. Keamanan, kehangatan, dan kepercayaan dalam masa depan bersama. Hal-hal yang sulit didefinisikan tetapi mudah dirasakan. Dan ketika seorang pria membangkitkan hal itu, ia menjadi tak terlupakan. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah kamu punya uang, melainkan apa yang dirasakannya saat bersamamu. Jika kamu tidak mengerti perbedaan ini dan terus menumpuk nilai sebatas permukaan, kamu tidak akan pernah bisa mencapai hatinya. Dinamika emosional ini menjadi semakin kuat saat ini. Mengapa? Karena dasar hubungan romantis telah berubah seiring waktu. Di masa lalu, kekuatan finansial seorang pria melambangkan keselamatan dan keamanan jangka panjang bagi seorang wanita. Namun saat ini dia mendapatkan penghasilan, dia bekerja, dia membangun kehidupannya sendiri. Perubahan itu telah menggeser hierarki. Nilai material telah kehilangan mahkotanya. Sekarang nilai tak kasat mata yang berkuasa. Itulah sebabnya ada sebagian lelaki sekalipun mapan secara finansial dan berpenampilan baik tetap saja diabaikan. Sementara yang lain, pria yang tampaknya tidak mempunyai sesuatu yang luar biasa justru sangat diinginkan. Apa yang membuat perbedaan? Apakah laki-laki itu memegang dominasi emosional? Cinta modern adalah pertarungan diam-diam, perebutan kekuasaan tersembunyi atas kepemimpinan emosional. Siapa yang menggerakkan hati siapa? Siapa yang tetap membumi sementara yang lain berputar-putar? Di dunia saat ini, kemampuan untuk mengendalikan emosi telah menjadi senjata yang jauh lebih hebat daripada pendapatan atau penampilan. Jadi, bagaimana tepatnya seseorang menguasai senjata emosional ini? Mari kita mulai dengan lapisan pertama. Wanita sangat tertarik pada pria yang tenang secara emosional. Tapi kenapa? Karena setiap manusia terpecah antara dua kebutuhan yang berlawanan, keamanan dan kebebasan dari kendali.
Wanita mungkin berkata mereka menginginkan pria yang baik, tetapi pada kenyataannya pria yang terlalu lembut, yang terlalu ekspresif secara tidak sadar dapat terlihat tidak dapat diandalkan. Bayangkan ini, dua pria menghadapi krisis. Yang satu panik, yang lain menanggapi dengan tenang dan diam. Mana yang akan kamu percayai? Itulah yang diinginkan wanita, perasaan tenang yang membumi dan tidak goyah. Seorang pria yang tidak meledak-ledak tetapi juga tidak mati rasa secara emosional. Seorang pria yang memiliki kekuatan tenang di tengah badainya. Seperti kuil yang tak goyang diterpa angin, ia menjadi tempat perlindungannya. Pengendalian emosi bukan berarti penekanan emosi. Setiap pria merasa takut, marah, frustrasi, namun ujian sesungguhnya terletak pada bagaimana kamu menjalaninya, bagaimana kamu memilih untuk mengekspresikannya. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, dia yang dikuasai amarah adalah pria terlemah. Dan wanita merasakan kebenaran ini. Mereka merasakannya karena energi emosional itu menular. Kecemasan menular, begitu pula stabilitas. Itulah sebabnya ketika seorang pria tenang, seorang wanita mulai merasa aman bersamanya. Ia bisa bernapas lega. Namun inilah paradoksnya. Jika rasa aman begitu menarik, mengapa beberapa wanita kehilangan minat saat mereka merasakannya? Kontradiksi itu menyembunyikan kebenaran rahasia lainnya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa bahkan pria yang stabil secara emosional terkadang diabaikan? Bahwa beberapa wanita tampaknya bosan ketika semuanya terlalu tenang? Inilah mengapa wanita mendambakan rasa aman dan fluktuasi emosional. Seperti udara setelah badai yang tiba-tiba, kontraslah yang mempertajam sensasi. Tanpa perubahan tidak ada stimulasi, tidak ada ingatan yang tercipta. Ambil contoh seorang pria yang selalu merespons dengan cepat. Ia sopan, selalu ada, dan menyesuaikan diri dengan setiap rencana. Awalnya ia terkesan, tetapi seiring waktu ia mulai merasa pria ini selalu ada di genggamannya. Dan ketika perasaan itu muncul, hasratnya memudar. Dalam psikologi ini dikenal sebagai hadiah, ketidakpastian. Otak manusia merespons lebih intens terhadap apa yang tidak pasti daripada apa yang dijamin. Prinsipnya sama dengan perjudian dan cinta. Apa yang kamu tidak yakin bisa kamu miliki merangsang otak lebih dari apa yang sudah kamu miliki. Jadi selama dia merasa belum sepenuhnya memenangkanmu, emosinya tetap terikat padamu. Namun ini bukan berarti kamu harus bersikap dingin. Artinya keseimbangan ini adalah segalanya. Jangan ungkapkan setiap emosi. Jangan selalu mengatakan semua yang kamu rasakan. Biarkan keheningan berbicara di saat-saat tertentu. Ciptakan jarak bahkan ketika kamu ingin dekat. Ini tidak membuatnya menjauh. Ini membangkitkan bagian dirinya yang ingin mengejar. Dan terkadang untuk kembali diinginkan, kamu harus memiliki keberanian untuk mundur. Jadi pria seperti apa yang bisa menguasai momen mundur ini tanpa rasa takut? Mari kita bahas lebih dalam. Dalam setiap hubungan, entah kamu yang mengendalikan iklim emosional atau kamu yang dikendalikan olehnya. Perbedaan ini membentuk keseluruhan hubungan. Wanita tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, tetapi mereka selalu menguji kekuatan pusat emosionalmu. Mereka mungkin menunda balasan, bersikap jauh, atau menjadi dingin secara misterius. Apa yang mereka tanyakan dalam hati adalah, bisakah kamu menahannya? Pusatmu saat aku menggoyangkannya? Maukah kamu hancur hanya karena aku mengubah nada bicaraku? Inilah ujian yang tak terucapkan, yang berulang dengan cara-cara halus. Dan di sini, kebanyakan pria gagal. Mereka panik, mereka menulis pesan panjang, mereka meminta maaf, mereka menjelaskan secara berlebihan, mereka mencari kepastian. Dan saat dia melihatmu bereaksi secara emosional, saat dia melihat kekacauanmu menguasai keadaanmu, dia tahu kamu bukanlah pemimpin ruang emosional itu. Kaulah pengikutnya. Dan pada saat itu daya tariknya mulai runtuh. Namun bereaksi secara emosional justru menghancurkan kekuatanmu. Ketika seorang pria tak mampu mengendalikan emosinya, dia terlihat sebagai sosok yang labil dan daya tariknya mulai pudar. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah berkata, dia yang dikuasai emosi hidup di tangan orang lain. Dengan kata lain, jika kamu tak mampu menguasai keadaan emosionalmu sendiri, kamu tidak akan pernah bisa memenangkan hati orang lain. Jadi apa solusinya? Kekuatan untuk tidak bereaksi adalah diam, menunggu, tidak memaksakan pengertian, tetap tenang dalam badai emosi dan menjaga ritmemu sendiri. Misalnya saat dia marah, kamu tidak perlu mengejar jawaban. Kamu tidak perlu menuntut penjelasan.
Terkadang hanya duduk di sampingnya dalam keheningan sudah cukup baginya untuk merasakan sesuatu. Pria ini tak tergoyahkan. Tidak semua wanita menghargai keheningan. Beberapa orang akan berkata, "Kenapa kamu tidak bertanya apa yang salah?" Tapi intinya bukanlah pertanyaannya. Intinya adalah sikap tenang di baliknya. Untuk tidak terburu-buru, untuk tidak terseret ke dalam kekacauan emosional, untuk tetap tenang dan tak tergoyahkan. Kekuatan ketenangan ini memuaskan hasrat bawah sadar yang mendalam dalam dirinya karena kendali emosi bukan tentang penampilan. Itu seperti sumur yang dalam dan tenang. Ia menenangkan orang lain hanya dengan berada di sana. Dan kehadiran ini membangkitkan nalurinya lebih kuat daripada yang bisa dilakukan uang. Cinta bukan hanya tentang kedamaian atau penyembuhan. Cinta adalah tentang bersama seseorang yang membuatmu ingin menjadi lebih baik. Wanita tertarik pada pria yang hanya dengan menjadi dirinya sendiri membuatnya merasa bisa berkembang. Pria yang baik membawa kenyamanan, tetapi tidak selalu masa depan. Yang benar-benar memikat seorang wanita adalah pria yang memaksanya untuk membayangkannya. Dia mungkin mengatakan kebenaran yang pahit. Dia mungkin menantangnya, tetapi dia merasakan cinta di balik kata-kata dan perasaannya bahwa dia percaya pada potensinya. Itulah sebabnya bahkan kebenaran yang menyakitkan pun terasa magnetis. Jangan samakan ini dengan mencoba mendidiknya. Ini bukan tentang berkhotbah. Ini tentang seorang pria yang sungguh-sungguh mengembangkan dirinya dan yang kehadirannya menginspirasi orang lain untuk berkembang juga. Misalnya, seorang pria yang serius dengan tujuannya, yang tetap konsisten dengan upaya-upaya kecil, yang tidak menyombongkan diri tetapi bergerak maju dengan api yang tenang. Itu saja dapat membuatnya berpikir, "Aku juga ingin maju." Pengaruh ini meninggalkan bekas yang dalam. Dia melihat dalam dirinya masa depan, kepercayaan dan kemungkinan transformasinya sendiri. Jadi pria seperti apa yang secara alami memiliki keempat kekuatan ini? Jawabannya adalah pria yang mengenakan kekuatan diam. Tapi ini bukan jenis ketenangan yang kamu pikirkan. Ini bukan tentang menjadi lambat atau pasif. Ini tentang ini. Dia tidak mengejar. Dia tidak mengemis. Dia tidak mengekspos dirinya secara berlebihan. Namun, ruangan itu berputar di sekitar napasnya. Dia tidak mencoba untuk dipilih. Dan itulah mengapa dia menjadi magnetis seperti gravitasi. Dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi dia mendapati dirinya tertarik. Bayangkan seorang pria yang tidak membuat keheningan menjadi canggung, yang tidak memaksa percakapan. Namun kehadirannya membawa kedamaian. Orang-orang secara alami menghargai jarak dengan pria seperti itu. Dan wanita secara naluriah merasa pria ini berbeda. Dia tidak memancarkan aroma keputusasaan dan itu memicu ketidaknyamanan yang aneh dalam dirinya. Mengapa dia tidak bergantung padaku? Ini disebut disonansi kognitif. Ketika apa yang dia harapkan dan apa yang dia alami tidak sesuai, pikirannya memasuki lingkaran yang tidak nyaman. Dan untuk mengatasinya, dia semakin berfokus pada pria yang tidak dapat dia kendalikan. Itulah sebabnya ketertarikan sejati tidak mencolok. Ia terpancar dari dalam. Semakin kamu mencoba menunjukkannya, semakin ia menghilang. Tetapi mereka yang benar-benar terpilih tidak perlu membuktikan apapun karena kehadiran yang autentik tidak membutuhkan validasi. Jadi apa perbedaan antara mereka yang seperti ini dan mereka yang berpura-pura? Mari kita bahas mengapa meniru selalu gagal. Pria yang benar-benar memiliki kekuatan diam tidak pernah mencoba melakukannya. Dia memang begitu, tetapi pria yang mencoba menirunya merasa aneh. Mengapa? Karena wanita tidak hanya menanggapi kata-kata kamu, mereka memperhatikan mata kamu, jeda kamu, napas kamu. Mereka merespons hal yang tak terlihat. Ini disebut prinsip Mehrabian dalam psikologi. Nada bicara, ekspresi, bahkan diam kamu. Semua ini membentuk perasaannya lebih dari kata-kata kamu. Jadi kekuatan sejati tidak terucapkan. Kekuatan itu terlihat dari bagaimana kamu tidak bereaksi. Misalnya seorang pria yang mencoba berpura-pura percaya diri bisa meledak marah hanya karena masalah kecil. Ia mungkin hancur hanya karena membaca pesan singkat di internet dan saat itu juga topengnya terlepas. Ketertarikannya perlahan memudar. Namun pria yang benar-benar memiliki kekuatan ini tidak berpura-pura. Ketika gelombang emosi datang, ia membiarkannya berlalu. Tanpa alasan, tanpa gentar, tanpa suara, dan wanita merasakannya. Pria ini tak tergoyahkan. Schopenhauer pernah berkata, esensi sejati seorang pria terungkap dalam diam. Jika diam kamu ringan, ia akan pergi. Namun jika diam kamu berat, ia akan mendekat. Sekarang kita sampai pada senjata terakhir,
senjata yang hanya dimiliki pria sejati, kekuatan untuk pergi. Inilah yang membuatnya tetap tertarik pada kamu. Wanita secara naluriah tertarik pada pria yang bisa pergi kapan saja. Bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka utuh. Seorang pria yang tak mengemis meski sedang kesal. Pria yang tak bergantung, yang rela pergi, memicu salah satu perasaan terdalam dalam dirinya. Takut kehilangan. Manusia bosan dengan apa yang bisa mereka kendalikan, tapi kita terobsesi dengan apa yang tak bisa kita kendalikan. Pria yang memberinya segalanya terlupakan. Pria yang mungkin akan pergi tetap ada di benaknya. Ini bukan hanya soal asmara. Ini berlaku untuk semua dinamika manusia. Teman yang berkirim pesan setiap hari mudah dilupakan. Orang yang menghilang membuat kita mengecek akunnya di malam hari, karena apa yang mungkin menghilang menjadi sakral. Tapi ingatlah, kekuatan untuk pergi bukanlah kepahitan, itu bukan hukuman. Itu adalah pilihan yang tenang untuk melindungi nilai dirimu. Kamu mungkin mencintainya, tetapi kamu tidak bergantung padanya. Kamu bertahan, tetapi hanya karena kamu memilih untuk tidak bergantung padanya, bukan karena kamu butuh. Filsuf Eric mengatakan cinta adalah keberanian untuk memberi kebebasan. Jadi penolakan untuk mengendalikannya menjadi hal yang membangun kepercayaan, tetapi itu bukan taktik. Itu harus kebenaran. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Jawabannya sederhana. Berhentilah melakukan apa yang terasa salah dalam dirimu. Berhentilah memaksa. Nikmati hidup. Berhentilah menulis pesan panjang saat cemas. Berhentilah tersenyum saat marah. Berhentilah berusaha membuktikan bahwa dirimu cukup. Karena semakin kamu berusaha membuktikan, semakin kamu mengungkapkan keraguanmu. Lepaskan semua itu. Diamlah. Tenanglah, jadilah nyata. Hanya itu yang akan mengubah caramu hidup. Karena cinta bukan tentang teknik, cinta adalah tentang siapa dirimu nantinya. Jangan berpura-pura. Milikilah kekuatan untuk pergi, dan kehadiranmu akan menjadi kekuatan yang mengubah suasana. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri bagian mana dari dirimu yang harus dilepaskan hari ini. Terima kasih telah menonton. Jika pesan ini sampai padamu, pastikan untuk menonton video terkait tentang pria yang membangkitkan nalurinya dan mengapa pria baik selalu ditinggalkan. Keduanya tertaut di bawah ini. Sampai jumpa lagi, tetaplah kuat, tetaplah diam.